ya. Cocok, ambil Faiz. Yang wali kelas kasih semangat, yang Bapak Ibu favorit kasih tepuk semangat yang tinggi ya. Oke. Silakan Pak Ki. Jam 8. Hah? Enggak, Pak Faiz ambil yang pertama. Enggak lihat dong. Oh iya, itu siapa yang pertama? Agung. Pak Agung. Apa lagi? Hamdi. Hamdi. Kita ngambil urutan, ya. Oke, lagi. Sekarang urutan yang tadi dapat urutan. Semangat. Jadi Ibu kurangin ya di 2 menit. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengulas buku bacaan yang baca minggu ini, tolong kasih tepuk yang banyak buat Mem dulu. Oke, baiklah. Jadi minggu ini Mem membaca buku judulnya Rhino's Best Friend. Rhino's Best Friend and Other Stories. Sebenarnya dalam satu buku itu ada beberapa cerita, cuman yang baru sempat membaca yang judulnya Rhino's Best Friend. Bukunya full bahasa Inggris, jadi kalau misalkan ada beberapa nama tokoh yang kalian nggak tahu artinya silakan dicari tahu sendiri, oke? Nah, jadi di cerita Rhino's Best Friend ini ada beberapa tokoh. Yang pertama itu vultures, kemudian ada octopus, terus ada crocodile, ada apa lagi ya? A little birds, terus oh ya, dan tokoh utamanya adalah rhinos. Rhinos itu kalau bahasa kitanya, bahasa neneknya badak gitu. Kalau bahasa jebusnya rhinoceros gitu ya. Nah, jadi ceritanya si burung vultures itu adalah burung nasar, burung pemakan bangkai. Dia terheran-heran melihat mematuk-matuk di atas punggungnya si rhinos. Kata si vultures, kamu little birds, kenapa kamu nongkrongnya di situ? Kan si rhinos itu punya tampang yang serem, dia punya apa namanya ini? Apa sih namanya? Tanduk. Terus kulitnya keras, badannya gede. Kan badan kamu kecil, kenapa kamu nggak takut sama hewan sebesar itu, seserem itu? Terus kata si Oxpeckers, katanya si Oxpeckers, enggak, kami nggak takut karena kami ini kami si little birds ini temenan sama si rhinos. Terus kata si vultures, dia nanya, kok bisa temenan, makhluk sekecil itu bisa temenan sama makhluk semenyeramkan rhinos? Kata si vultures. Terus dijelasin sama si rhinos, sebenarnya kami ini nggak cuma nangkring aja. Tapi kami sambil matuk-matuk kutu-kutu yang ada di backnya si rhinos, itu ada punggung. Terus kata si vultures bertanya ke si rhinos, kamu nggak itu ya, kamu nggak apa sih namanya, nggak kesel ya sama si little birds itu karena selalu nangkring di atas backnya kamu? Nggak, kata si rhinos, karena mereka itu bantu aku buat garuk-garukin punggung, mereka yang makan kutu-kutu aku, jadi gatel-gatelnya hilang karena mereka gitu. Terus si rhinosnya kesel sama si vultures, jadi diusirnya lah si vultures itu. Ya udah, kamu gak usah banyak tanya, pergi sana, kata si rhinosnya. Ya sudah, sebenarnya masih banyak sekali sambungannya, cuman mengakhiri sampai di sini ya. Nanti kita lanjut di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita nanti akan mendengarkan juga dari rangkaian pertanyaan adik simbanya ya Bapak Ibu ya. Seperti yang sudah di-share sebelumnya, itu dituangkan dan ada sedikit metakognisinya. Silahkan dilanjutkan. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya.
Jadi pagi ini Ibu alhamdulillah diberikan kesempatan untuk mengulas buku yang telah Ibu baca. Jadi buku yang Ibu baca ini adalah buku yang di-share ke grup kelas juga, yaitu berjudul Misteri Drum Band. Ada yang sudah baca? Misteri Drum Band Tengah Malam. Ya, baik anak-anak Ibu. Jadi di buku cerita Misteri Drum Band Tengah Malam ini dikarang oleh Dian Kristiani. Kemudian di buku ini tokoh utamanya adalah Paben. Paben itu singkatan nama dari Pajar Bening. Kemudian ada tokoh-tokoh yang lain, yaitu teman-teman Paben, ada Rian, ada Selfie, ada papa mamanya, kemudian ada Gendis, ada juga Daru, adiknya Gendis, kemudian ada juga Widi. Ya. Oh Wira, iya. Bukan Widi ya, tapi Wira. Nah, jadi di cerita ini berlatar belakang dua kota, yaitu kota Bengkulu dan juga kota Yogyakarta. Yang singkat cerita, jadi cerita ini adalah kepindahan tokoh utama dari kota Bengkulu ke kota Jogja. Yang kita tahu sendiri, waktu tokoh utama Paben di kota Bengkulu dengan latar belakang semua yang Sumatera sekali, mulai dari makanan, kemudian alamnya dan lain sebagainya, hingga dia awalnya mau pindah ke Jogja itu susah dan mengeluh, mulai dari makanan dan segala macam teman-temannya dia pusing di awalnya, cuman karena mengikuti orang tuanya akhirnya dia ikut juga pindah ke Jogja. Kemudian di Jogja dia menemukan teman baru yang ternyata teman barunya itu nggak kalah asik dengan teman-teman yang ada di Bengkulu ya. Kemudian saat di Jogja di awalnya ya, dia ketemu temannya yang namanya Gendis. Gendis itu ternyata adalah mayoret dari ekskul sekolah drum band, di mana Gendis itu kalau dilihat perawakannya itu kayaknya dia, karena dia seorang mayoret, dia sering memberikan perintah. Ternyata awalnya si Paben ini nggak suka dengan Gendis yang suka merintah, sehingga di pertama kali latihan drum band Gendis ini si Paben ini pulang ke rumah, kemudian dia ternyata waktu ke ininya mendapatkan foto Gendis yang agak kalau kalian bilang mungkin aib ya kalau sekarangnya. Nah, jadi yang kurang estetik lah. Kemudian oleh Paben itu diunggah di media sosialnya. Dia mengolok-olok dengan sebutan istilahnya kayak hantu gitu ya, bahasa Bengkulu. Nah, dari itu kita bisa mengambil pesannya bahwa ternyata dari unggahan itu hampir semua teman-temannya semua lah ya yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Paben. Begitu juga dengan Gendis marah karena dia tidak suka dengan hal demikian. Nah, pesannya adalah mengunggah hal-hal yang demikian itu tidak baik karena bisa melanggar UU ITE ya, dan itu bisa kena pasal. Mungkin di sini anak-anak Ibu bisa mengambil hikmah dari dari cerita ini, walaupun cerita ini baru setengah ya, karena di keseluruhannya 83 halaman. Jadi pesan awalnya itu saja ya, hati-hati dengan mengunggah sesuatu di media sosial. Baiklah, mungkin di waktu selanjutnya kita akan menyelesaikan yang bagian akhirnya ya. Ibu akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini Bapak diberi kesempatan untuk mengulas bacaan Bapak yang berjudul Percakapan dengan Diponegoro. Ada yang tahu Pangeran Diponegoro? Ada yang tahu? Kayaknya generasi sekarang nih udah kurang tentang pengenalan nama-nama pahlawan. Buku ini dicetak atau ditulis oleh Peter Carey, seorang penulis dari Belanda, ya, dan dicetak oleh PT Gramedia dengan cetakan pertama di bulan Juni tahun 2022
dan cetakan keduanya di Desember 2023. Jadi sebenarnya buku ini masih terbilang baru. Oke ya. Berkisah dengan Pangeran Diponegoro, mungkin untuk kelas 8, ini materinya di bab ketiga nanti ya. Jadi Bapak membaca buku tentang percakapan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu pernah berperang di Jawa Tengah, tepatnya di kota Magelang, selama 5 tahun. Ada yang tahu tahun berapa aja? Ya tahu Pak. Oke. Pangeran Diponegoro itu berperang selama kurang lebih 5 tahun. Kalau mudah mengingatnya itu selepas azan maghrib. Dari tahun 1825 sampai 1830. Selama berperang tersebut, ya, Belanda itu kewalahan, penjajah itu kewalahan melawan Pangeran Diponegoro. Akhirnya dengan perundingan yang siasatnya cukup licik, ya, diajak berunding namun ternyata dijebak. Akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap di bulan April 1830. Nah, siapa yang menangkapnya? Itu Jenderal Van de Bos, pemimpin gubernur Hindia Belanda pada saat itu. Ya, kemana Pangeran Diponegoro ditangkap? Apakah dia di penjara seperti sekarang? Tidak. Pada saat itu, pahlawan-pahlawan yang dinilai meresahkan kekuasaan Hindia Belanda itu ditangkap dan dipindahkan. Kalau bahasa penjaranya diasingkan. Ya. Nah, di buku ini mengulas tentang percakapannya selama Pangeran Diponegoro diasingkan ke Batavia. Ya, kalau sekarang kamu tahunya Batavia itu kota Jakarta. Ya, dia dikawal oleh Raja William II. Ya, di percakapannya Pangeran Diponegoro tidak melawan, namun menceritakan kisahnya bahwa rakyat di daerah Magelang tersebut sangat sebenarnya mematuhi peraturan yang ada di pihak Belanda. Namun ada saja pihak-pihak Londo Ireng. Tahu Londo Ireng? Nah, Belanda hitam, artinya orang pribumi yang mengkhianati orang kita sendiri. Jadilah beliau ditangkap, dibawa ke Batavia. Setelah persidangan di Batavia, ya, Pangeran Diponegoro dibawa ke daerah Manado. Tahu daerah Manado? Jauh ya, di daerah Sulawesi Utara. Ya. Jadi amanat yang bisa kalian ambil adalah selama perjuangan, ya, janganlah menjadi orang yang berkhianat terhadap temanmu sendiri, nak. Ya. Berjuanglah bersama-sama, jangan jadi duri dalam daging. Oke? Mungkin itu saja urusan dari Bapak karena waktunya sedikit. Nanti insya Allah Bapak sambung lagi dengan cerita yang lain. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini saya wali kelas 8A Agung Hariwibowo akan menyampaikan ulasan tentang novel yang saya baca yaitu Bumi. Nah, Bumi ini ditulis oleh Terry Lee ya. Kemudian diterbitkan cetakan ke-15 di tahun 2023. Jadi masih hangat sekali. Jadi untuk Bumi ini diterbitkan oleh Sabak Grip ya. Itu tidak asing bagi kita. Apa itu Sabak? Ular ya. Nah, jadi ketika saya baca dari awal lihat penerbitnya, nah ini orang Bangka atau gimana ya? Oke, langsung saja. Jadi dalam buku Bumi ini ya, nah ini memang agak sedikit sulit dicerna pada awalnya karena di sini menunjukkan konteks yang kontekstual, yang realita secara nyata. Akan tetapi ketika sudah berada di tengah perjalanan, tiba-tiba dia berubah ke arah yang sifatnya fantasi atau fiktif.
ya ke dunia lain. Nah, jadi Bapak agak sedikit shock begitu ya. Tapi alhamdulillah sangat menyenangkan. Buku yang setebal ini ya, Pak Agung tidak henti-hentinya dan ingin terus membaca. Ya. Jadi ceritanya di dalam buku Terili itu yang berjudul Bumi itu ada satu tokoh, yaitu anak perempuan yang bernama Ra. Panggilannya Ra. Nama panjangnya Raib. Ya, Raib. Sesuai dengan namanya, dia bisa menghilang. Ya, jadi dia menghilang sejak umur 2 tahun sampai 15 tahun. Selama 15 tahun tidak ada satupun yang mengetahui kecuali dirinya sendiri. Ya. Nah, kemudian dia punya teman ketika sudah besar sampai SMA, teman sahabat baiknya bernama Sally. Ya, Sally. Kemudian punya satu lagi tokoh laki-laki yang mereka sangat sebel, tidak suka karena sering mengganggu, yaitu Ali. Nah, Ali ini ternyata udah pindah beberapa kali dari beberapa sekolah. Kemudian kenapa dia pindah? Karena dia pernah meledakkan laboratorium di setiap sekolah yang dia tempati. Nah, dan Ali juga pernah gagal untuk menjadi peserta Olimpiade tingkat nasional. Kenapa? Karena ya dia meledakkan setiap laboratorium di sekolahnya. Nah, dan ternyata akhir kisahnya 3 orang ini nantinya akan menjadi sahabat yang saling tolong menolong. Di mana ternyata Raib itu adalah disebut di situ klan, bagian dari klan Bulan. Ya, dia dari keturunan Bulan. Dia pun tidak percaya ternyata orang tuanya bukanlah orang tua dia. Nah, kemudian begitu juga dengan Sally. Ternyata Sally bisa menangkap kabel listrik atau bisa mengeluarkan petir. Ternyata dia berasal juga bukan dari bumi, ternyata dari luar ya. Nah, Alkisah nanti mereka akan terjadi pertempuran di bumi ini. Ternyata ada 4 ya, ada 4 bagian, ada makhluk-makhluk yang lain. Itu. Jadi ada yang berasal dari bumi kita, ada yang dari dunia lain. Kalau mereka menyebutkannya klan dari matahari, dari bulan, kemudian dari bintang. Nah, itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan nanti kalian semua bisa membaca. Banyak sekali manfaat yang bisa diambil ya, dari persahabatan, kemudian dari kata-kata yang bagusnya itu. Sesuatu yang tidak terlihat itu ada, dan sesuatu yang hilang itu belum tentu hilang. Itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa disambung kembali di lain waktu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bapak Ibu telah memberikan kesempatan kepada Bapak saya untuk menjelaskan apa yang telah saya baca. Ya, kebetulan Bapak belum sama sekali membaca buku ya. Jadi mungkin bisa mencontek di HP ya. Ya, kebetulan Bapak juga di sini sebagai petugas kebersihan sekolah. Jadi ada sedikit untuk yang Bapak bacakan. Sekolah hiduplah sebuah sapu yang bernama sapu ajaib. Sapu ajaib ini bukan sapu biasa. Ia bisa berbicara dan mempunyai mimpi. Ingin membuat sekolah menjadi tempat yang bersih dan nyaman untuk belajar. Dan setiap hari sapu ajaib ini rajin menyapu lantai kelas, membersihkan meja, dan mengumpulkan sampah di lingkungan sekolah. Sapu ajaib ini bertemu dengan siswa namanya Faiz.
yang sangat rajin sekali membersihkan lingkungan sekolah. Ya, Sapu Ajaib ini sangat senang sekali Pak Ais dan juga perubahan sekolah yang terjadi di sekolahnya. Ia menjaga kebersihan dan lebih nyaman dan sehat. Jadi kesimpulannya adalah kebersihan adalah sebagian dari iman. 2, dengan menjaga kebersihan kita bisa membuat lingkungan belajar yang nyaman. 3, setiap orang mempunyai peran penting dalam menjaga kebersihan sekolah. Jadi mungkin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditulis oleh Umi Zuhriah. Di hutan itu hiduplah seorang janda bersama seorang putrinya yaitu bernama Darmi, di mana putrinya ini sangat malas, manja, dan semua keinginannya dituruti oleh ibunya. Suatu hari ibunya ini mengajak Darmi, putrinya yang cantik jelita ini, pergi ke desa, di mana sepanjang perjalanan si Darmi ini selalu menghina dan mempermalukan ibunya. Kemudian di perjalanan pulang, ibunya ini telah merasa sakit hati atas penghinaan dan kesombongan si Darmi yang cantik jelita ini. Kemudian seiring waktu, maka ibunya ini berdoa. Maka turunlah hujan, serta hujan lebat. Kemudian Darmi ini menjadi batu. Apa pesan moral daripada cerita singkat ini? Yaitu sayangi dan cintailah ibu kalian, karena baik ibu maupun ayah kalian sudah berusaha yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan hidup daripada anak-anaknya. Baiklah, sekian dan terima kasih. Jika ada kekurangan mohon dimaklumi. Terima kasih. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Aduh. Oke, gimana pesona Bapak hari ini? Ganteng? Tepuk semangat dulu, tepuk semangat! 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 Oke, baiklah, terima kasih ya Bapak semuanya, Bapak Ibu Guru semuanya. Izinkan Bapak untuk mereview tentang bacaan Bapak, tentang buku yang Bapak baca secara digital, yang kemarin mungkin belum direview oleh Bapak semuanya, yaitu tentang Misteri Drum Band Tengah Malam yang ditulis oleh Dian Kristiani dan penerbitnya adalah Kemendikbud. Ya, jadi Bapak akan mengulasnya secara pertanyaan Adit Simba dan metakognis. Yang pertama, apa konflik atau masalah yang terjadi dalam cerita itu? Jadi masalah sendiri pertama adalah si siapa? Pak Ben atau Fajar Pening itu mengunggah atau mengupload foto si gendis di sosmed, ya. Kemudian terjadi pertikaian dan permasalahan antara Pak Ben dan gendis. Kemudian yang kedua, si Pak Ben mendengarkan mitos tentang suara drum band di tengah malam. Oke. Kedua, di mana latar belakangnya? Pertama di Bengkulu, kemudian di Jogja, dan berada di rumah Pak Ben dan berada di rumah gendis ketika meminta maaf, dan juga berada di sekitar pegunungan 7 km dari rumah Pak Ben. Kemudian kapan terjadinya peristiwa tersebut? Peristiwanya terjadi pada siang hari, kemudian pada malam hari juga ketika Pak Ben mendengarkan suara drum band tengah malam. Dan siapa saja tokoh dalam kita sebut? Tokohnya ada Fajar Pening atau Pak Ben, yang kedua ada namanya gendis, yang ketiga ada Ibu Nina, Ibu Ani, wali kelasnya ya. Kemudian papa dan mamanya si Pak Ben, dan lain sebagainya, dan Magdan. Ya. Kemudian mengapa tokoh mengalami masa tersebut? Yang pertama karena si
Pak Ben ini sudah mengupload dan mengunggah foto si gendis ketika menggunakan mayoret ya. Jadi mayoret. Kemudian yang kedua, masa terjadi karena adanya mitos dari orang Jogja yang mengatakan bahwa ketika mendengarkan drum band tengah malam, suara drum band tengah malam, maka dia tidak bisa keluar dari kota Jogja. Bagaimana tokoh menyelesaikan konflik tersebut? Kalau pertama, kasus yang pertama, si Pak Ben meminta maaf kepada si gendis di rumah gendis dan memberinya kue bal. Kemudian untuk yang konflik kedua, si Pak Ben mencari informasi terkait dengan mitos-mitos yang didengar tersebut, bahwa ketika mendengarkan suara drum band tengah malam, maka dia tidak bisa keluar dari Jogja, padahal itu adalah suara drum band dimainkan oleh Angkatan Laut yang dekat markasnya dengan rumah Pak Ben 7 km dari rumah Pak Ben di pegunungan. Kemudian apa pesan moral yang terkandung di tersebut? Yang pertama adalah jangan mengunggah atau mengupload foto tanpa seizin orang lain. Yang kedua, jangan menghina orang lain. Yang ketiga, mencari kebenaran tentang hal-hal yang tidak selalu benar terjadi. Kemudian, apakah menurutmu sikap tokoh dapat diteladani dan mengapa demikian? Yang pertama, untuk kejadian pertama Pak Ben mengunggah foto tersebut itu tidak bisa kita teladani karena itu merupakan perbuatan yang tidak tercela. Perbuatan yang tercela. Yang kedua, tentang Pak Ben mencari informasi tentang mitos tersebut itu patut diteladani karena di masa modern sekarang kita patut mencari informasi kebenarannya walaupun itu tentang mitos. Itu saja dari Bapak. Bagaimana anak Bapak semuanya paham? Paham. Tepuk hebat dulu dong. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke. Sekian dari Bapak. Akhir kata. Luar biasa. Wow. Ulang. Angkatan. Luar biasa. Pentabel. Yes, 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 sukses, spektakuler. Oke, cukup ya Bapak. Wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alice in Adventure of Wonderland. Itu novel klasik dari Inggris yang ditulis oleh Lewis Carroll. Tapi Ibu baca yang versi terjemahannya, mengingat Ibu adalah guru bahasa Indonesia, ya. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu judulnya jadinya Petualangan Alice di Wonderland. Ceritanya itu terkait dengan Alice itu adalah anak tunggal dari keluarga kaya raya. Ayahnya itu seorang gubernur. Kemudian ibunya ibu rumah tangga, kaya raya. Kemudian di pesta ulang tahunnya dia akan ditunangkan dengan salah satu anak dari gubernur di daerah tetangga. Ketika itu terjadi, Alice didatangi oleh seekor kelinci. Kelincinya itu tidak berbicara, tapi dia bisa secara gestur dia mengatakan ikutlah. Jadi kelincinya itu tidak berbicara tetapi mengajak untuk Alice ikut. Jadi Alice itu mengikuti kelinci masuk ke dalam pohon. Pohonnya itu ada lubang yang besar seperti gua. Dia masuk ke dalamnya, ikut dengan kelinci itu masuk ke dalamnya, sampailah dia di negeri Wonderland. Jadi negeri Wonderland itu adalah negeri sihir di mana dikuasai oleh penyihir merah. Ada kakak beradik, yang satu penyihir putih, yang satu penyihir merah. Sebenarnya Wonderland itu sebelumnya dikuasai oleh penyihir putih, tetapi karena suatu alasan akhirnya yang menang adalah penyihir merah. Jadi tugas Alice di situ adalah menyelamatkan Wonderland dari penyihir merah dengan membantu penyihir putih mengambil kekuasaannya kembali atau tahtanya. Nah, di Wonderland itu Alice dibantu oleh kelinci bertopi yang bisa terbang, bisa menghilang, bisa juga berbicara, beserta dengan hewan-hewan yang lain. Jadi ada kelinci, ada serangga, ada burung, ada kucing yang bertopi, yang sebenarnya dia adalah manusia. Kelinci bertopi itu sebenarnya adalah manusia atau penyihir, tapi yang kekuatannya lemah,
dan dia hanya bisa menjadi kucing bertopi yang memberikan nasihat. Oke, sementara itu dulu. Kalau ingin melanjutkan, silakan kalian bisa download di Google atau membaca langsung di buku, tapi agak susah karena ibu dulu dapatnya waktu masih kuliah. Itu sekitar berapa puluh tahun yang lalu ya ibu kuliah. Ibu masih muda sebenarnya. Jadi terima kasih sudah mendengarkan review cerita ibu. Semoga gambaran ini bisa memberikan kelas 7A dan 7B referensi terkait menulis cerpen cerita fantasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi. Ayo membaca. Salam literasi. Ayo membaca. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu sudah memberikan kesempatan ke Bu Indah untuk mengulas bacaan yang sudah Bu Indah baca. Bu Indah ada mau mengulas 2 buku bacaan ya sebenarnya. Yang pertama, buku bacaan dari buku bacaan bermutu online, judulnya adalah dari Let's Read. Sub ininya tentang berpikir kritis. Oke? Jadi Ibu Indah pilih buku berjudul Ide Besar Darsi. Siapa yang sudah membaca buku Ide Besar Darsi? Belum ada? Oke. Jadi tokoh dalam cerita Ide Besar Darsi ini adalah Darsi, Citra, dan Paman Nimo. Nah, di mana tempatnya? Di situ latarnya ada sungai, kemudian perdesaan, begitu ya, rumah Darsi, begitu ya. Nah, sekolah, nah toko sepeda. Kemudian diceritakan di situ Darsi itu belum pernah menemukan masalah. Jadi dia pergi ke sungai sama Citra, begitu ya. Darsinya ke sungai itu karena jalannya berbatuan, maka bocorlah ban sepedanya. Sedangkan jarak dari sungai ke rumahnya itu masih jauh, gitu ya. Nah, apa yang dilakukan sementara hal itu belum pernah dirasakan oleh Darsi. Jadi muncullah ide, karena ada permen karet, maka bannya tadi yang sumber kempesnya tadi ditempellah ke bannya. Kemudian dia suka bawa sticky smile gitu, yang ada stiker begitu. Nah, itu ditempelkan juga. Akhirnya dengan digotong, ide yang tadinya dirasa konyol, nah ternyata itu dapat menuntun sepedanya sampai rumah, begitu ya. Nah, kemudian ceritalah sama Paman Nimo. Paman Nimo ini adalah entrepreneur, dan di obrolannya itu karena suka sticky note itu dijadikan bahan bisnis, ide jualan ke teman sekolahnya dan ke toko sepeda untuk stiker-stiker begitu. Jadi itu ide besar dari Darsi. Habis itu amanat dari cerita ini adalah ketika kita menemukan suatu masalah, kita harus memecahkan dan mencari solusi, begitu ya. Solusi yang didapatkan bisa menjadi ide bisnis. Salah satunya si Darsi yang punya ide entrepreneur yang dapat menginspirasi dari tokoh Paman Nimo. Karena sudah di 1 menit terakhir, untuk penulis generasi menulis Ahmad Rifan ini yang inspirasinya dari Andrea Hirata juga sama dari Dewi Lestari, maka akan Ibu ilas di momen kemudian hari. Gitu ya. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Oke, terima kasih. Itulah sesi dari Bapak Ibu Guru momen pekan ini. Kita nanti dengan sesi selanjutnya ya. Bagaimana? Menginspirasi Bapak Ibunya? Menginspirasi. Ya, semoga kalian juga demikian ya. Oke, kasih tepuk tangan yang pertama tadi. Mana tepuk tangan untuk Mem? Febri. Oke, pembaca kedua. Ya, tepuk tangan untuk tepuk tangan untuk Bu Waryuniarta? Mana tepuk tangannya untuk Bu Uri?
Tepuk tangan untuk Pak Rizky Ramadan. Ya, jadi ingat Pak Rizky, ingat Pangeran Diponegoro. Mana tepuk tangan untuk Pak Agung? Pak Hamdi. Bu Fauzia. Pak Fadil. Ada lagi? Oh, Bunda. Terima kasih. Semoga jadi generasi yang gemar berbaca. Setelah ini Bapak Ibu ada kegiatan ya. Jadi kita silakan dilanjutkan dengan kegiatan yang lain. Ya,